dulu ya saya melihat orang itu kan melanggar di lampu merah. Jadi mereka itu melanggar menerobos lampu merah karena tidak ada petugas. Tidak ada polisi. Iya. Jadi itu menunjukkan kalau gampangnya kita itu mencuri karena kita tidak merasa diawasi oleh Tuhan, kan gitu aja gampangnya. Iya. Tapi sekarang orang itu tidak takut sama petugas, tidak takut sama Tuhan, takutnya sama CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Acabis. Kali ini kami tiba di kediaman Kiai Faizi, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nuqoyah, wilayah Al-Furqon. Nah, selain Kiai Faizi juga sekarang saya didampingi oleh Mas Ferry Ferdiansyah. Sekarang kami bertiga ini ingin bincang-bincang dengan Kiai Faizi. Assalamualaikum Kiai Faizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Siap. Di puasa ini ya, aktivitasnya apa saja ini? Saya nggak punya aktivitas apa-apa. Kalau puasa saya biasanya nggak punya aktivitas apa-apa. Nggak Fokus ibadah. nggak pengajian, nggak ngapa-ngapain, nggak di rumah paling cuma ya tidur, ngaji, baca-baca cuma gitu aja. Atau menulis. Oh gitu ya. Nggak kemana-mana. Iya, para taretan. Jadi sosok kali ini terbilang nyentrik ya, karena memang Kiai Faizi ini selain juga pengasuh di Pondok Pesantren An-Nuqoyah, wilayah Al-Furqon, beliau juga aktif menulis dan juga aktif dalam sejumlah kesenangan yang lain. Salah satunya adalah Bismania. Jadi beliau ini juga senang transportasi, mungkin karena sering jalan lintas pulau dan lintas hampir seluruh wilayah Indonesia mungkin ya, dan itu menikmati sejumlah bis juga kan ya, sehingga ada ketertarikan untuk membukukan sejumlah perjalanan beliau. Jadi bagaimana Ki pengalaman sampean kok sampai kemudian tertarik kemudian menulis tentang bis-bis yang ada di nasional, itu didasari dengan apa lagi? Saya memiliki ketertarikan itu sejak kecil dan saya nggak tahu kenapa ada muncul ketertarikan seperti itu. Awalnya saya kira itu ketertarikan pribadi aja, jadi saya menganggap itu sebuah kesukaan yang aneh begitu. Ternyata setelah saya baca di salah satu liputan koran ibu kota, kalau nggak salah itu tahun 2008 bulan September, ternyata di Jakarta ada komunitas yang itu suka terhadap bis, suka karoserinya, suka naik bis, suka membahas ini itunya yang berhubungan dengan bis. Oh ternyata saya tidak sendirian, ternyata ada komunitasnya. Akhirnya saya bergabung dengan mailing listnya. Ketika dulu itu diskusi belum ada WhatsApp ya, jadi kami berdiskusi di mailing list di Yahoo Group, namanya bismania@yahoo.com. Kami berdiskusi di situ. Itu bisa 100 postingan setiap hari, ramai sekali. Sampai akhirnya 2013, 2014 mulai turun dan pindah ke Facebook, platformnya pindah ke Facebook. Hingga sekarang 2020 sepertinya Yahoo Group ini sudah ditutup. Tapi kami terus berkomunikasi. Iya, sehingga kemudian mendasari untuk mendalami ilmu perbisan juga. Ya, kami tukar ini karena kami dasarnya hobi ya. Sebenarnya komunitas penggemar bis itu banyak sekali. Jadi bukan cuma satu kan. Tapi yang komunitas yang saya terlibat di dalamnya namanya bismania.org. Websitenya dulu ada bismania.org.
Kami punya mailing list namanya bismania@yahoogroup.com, berdiskusi di situ. Dan setiap tahun kami mengadakan jambore. Terakhir 2019 di Bali, 2020 kosong. Karena 2020 itu anggap aja nggak ada tahun. COVID. Kita nggak kemana-mana, kita nggak ngapain-ngapain. Biasanya kalau penghobi kan juga kolektor ya. Minimal punya bis. Nah, Kiai ini punya bis nggak? Oh enggak semuanya. Mereka itu ada yang sales popok juga ada, Mas. Oh, gitu ya. Ya, jadi ada yang kerja di sembarang lah, yang penting punya kesukaan. Yang punya bis malah tidak banyak. Nah, bentuk kesukaannya ini semacam apa? Apa mengkoleksi bis-bisnya atau mereview tentang kelebihan dari Kalau bis-bis itu? soal kesukaan ya, saya melihat orang yang gemar terhadap bis itu tidak aneh. Yang aneh itu orang gemar mengumpulkan pulpen tapi pulpennya nggak pernah digunakan. Nah, itu yang paling aneh. Kalau gemar naik bis ya masih mending naik bis ya. Dia mengumpulkan bolpen tapi nulisnya pakai laptop, pakai tab, pakai apa gitu. Itu yang paling aneh. Apa menariknya bis buat sampean begini? Ya, pertama, saya menggunakan ketika naik bis, nawaitunya sudah naik angkutan massal. Dengan demikian, saya mengurangi ikut membantu sedikit mungkin kemacetan di jalan raya. Dulu. Yang kedua, saya bisa menikmati perjalanan tanpa harus tanpa harus nyetir, tanpa harus ini, efektif lah begitu. Dan ketika turun nggak capek, karena kalau naik bis itu kan minim goyangannya. Terus yang ketiga, saya bisa berinteraksi dengan lebih banyak manusia, lebih heterogen lah. Kalau kita pergi ke Jakarta dengan orang-orang yang kita kenal ya, kita akan ketemu dengan orang itu juga, tapi di bis enggak. Gitu. Banyak hal lain yang mungkin kalau saya tuliskan bisa panjang itu. Tapi itu juga saya sampaikan pikiran-pikiran itu dalam artikel-artikel dan esai saya. Oke. Salah satu tulisan Kiai itu terkait fikih apa? Jalan raya. Oh, kalau celoteh jalanan Celoteh jalan. atau fikih jalan raya itu bukan soal bis, tapi transportasi secara umum. Habitus atau perilaku manusia di jalan raya. Itu berawal dari suka dulu ke bis terus jalan-jalan kemudian punya ide. Malah nggak ada hubungannya dengan bis kalau itu, Mas. Itu lebih berhubungan dengan perilaku kita di jalan raya. Misalnya begini, perilaku kita dari sini sampai Sumber Penang cuma 1 kilometer, kita ngelaksonnya sampai 7 kali. Itu buat apa kan gitu? Pemborosan. Iya. Coba saya bayangkan seandainya kita sekali pencet klakson habis pulsa 5.000 kan enak. Iya. Nah, dia nggak akan sembarangan. Kita kan misalnya bunyikan klakson sebentar. Itu kan Boros ya. iya, bukan cuma boros tapi polusi suara kan. Iya. Mengganggu orang. Iya, begitu. Itu salah satunya. Kemudian masalah perilaku orang di jalan, parkir dan segala macam. Itu aja. Jadi itu yang saya bahas. Ada juga dari perspektif usul fiqh, ada juga dari perspektif macam-macam lah pokoknya, kebiasaan. Kalau kata orang Madura, tengka dan segala macam. Itu problem. Tapi Iya. selama ini jarang dikupas ya makanya. Iya, mungkin aja. Saya iseng aja sih nulis itu. Pak Kiai kan menulis dilihat dari pengalaman sehari-hari. Separah apakah adab dalam di jalan raya ini? Saya bahkan mengatakan, Mas, kalau generasi ini generasi gagal. Generasi gagal? Iya, generasi gagal di jalan. Kita udah nggak bisa diperbaiki. Harus nunggu cucu kita kayaknya. Tapi optimis, cucu-cucu kita bisa. Optimis. Kenapa? Nah, karena melihat perkembangan sekarang kan orang sudah lebih banyak terdidik, lebih banyak membaca, lebih banyak tahu. Sekarang ada scam. Orang dulu ya saya melihat orang itu kan melanggar di lampu merah. Jadi mereka itu melanggar menerobos lampu merah karena tidak ada petugas. Iya, tidak ada polisi. Iya. Jadi itu menunjukkan kalau gampangnya kita itu mencuri karena kita tidak merasa diawasi oleh Tuhan, kan gitu aja gampangnya. Iya. Tapi sekarang orang itu tidak takut sama petugas, tidak takut sama Tuhan, takutnya sama CCTV. Nah, di salah satu bukunya sampean itu kan juga saya dari beberapa kutipan-kutipan itu banyak yang mencerminkan tidak hanya persoalan patuh terhadap lalu lintas, tapi juga ternyata yang tersirat itu adalah makna keimanan kita itu diuji di jalan raya ya, seperti itu katanya. Ya, Itu bagaimana? Ya. Jadi saya pernah nulis begini, bagaimana mungkin kita bisa bertahan 14 hari di dalam rumah? Iya kan? Iya. Wong itu kan disuruh orang ketika kita awal-awal kasus pandemi itu, kita disuruh bertahan di rumah, jangan keluar rumah lah 14 hari.
bagaimana mungkin bisa bertahan? 3 detik saja di lampu merah nggak bisa. Nggak bisa itu habit. Saya pikir itu sudah apa ya? Sudah mengakar gitu lah. Mengakar. Susah. Kembali pada kita ini generasi gagal dalam hal adab atau perilaku di jalanan. Mungkin Mbak Kiai bisa menjelaskan kepada kami apa yang menyebabkan kami ini gagal. Masa kami tidak bisa berbagi? Ini kan generasi. Iya. Saya bagian dari yang Enggak lah, gagal. mungkin ya itu. Jadi istilahnya apa ya? Produk gagal lah mungkin kayak Samsung dulu ngeluarin OS WAP itu kan gagal dia. Ya sudah dihapus saja. Pakai Android aja. Anggap saja tidak pernah ada. Nunggu punah. Pengalaman Kiai yang paling mengesankan saat kemana-mana menggunakan fasilitas bus itu, kira-kira apa pengalaman? Terlalu banyak. Tidak bisa di peringkat, tidak bisa, terlalu banyak. Berapa kali naik bus atau berapa kali nama nama bus yang Banyak Mas, saya dari dulu suka naik bus itu. Kalau di mana ya, kalau di Jawa meskipun tidak semuanya tapi nyaris semua lah rute itu pernah saya lewati. Di Sumatera sudah pernah, jadi Sabang sampai Madura sudah pernah, Sulawesi sudah pernah, Kalimantan sebagian. Ini baru merancang dari Larantuka. Iya. Tapi prinsipnya begini, jadi kalau saya misalnya naik bis, saya nggak touring. Saya tidak menyebut itu touring. Saya menyebut itu bagian dari perjalanan. Artinya ketika saya ke Sumatera ada kegiatan di Pondok Pesantren Ashabul Yamin, di mana ya, di Agam. Ada kegiatan di Sumatera Selatan, di Lampung. Ketika saya di Sulawesi, saya berkegiatan dengan di Manado dengan MTS Al-Inayah itu. Kemudian juga bikin kegiatan di Gorontalo, di Palu, di Makassar, ketemu dengan komunitas begitu. Jadi nggak murni cuma jalan-jalan. Bagi saya sayang ya kalau kita jalan-jalan cuma jalan-jalan. Saya tidak ingin seperti itu, lebih dari itu. Misalnya bawa buku, diskusi apa. Pak Kiai ini kan dikenal multi talent ya. Sebenarnya multi talent. Enggak multi talent. Karena dulu juga Radar Sumeneb pernah mengundang beliau untuk berdoa, dan di sana doanya seperti tadi berpuisi, seperti buku ini ya, Saryang itu ya. Kemudian juga bisa di sejumlah alat musik. Kan tidak semua kiai di Madura menyenangi seni. Sampean sendiri menganggap seni seperti apa? Tahu ya. Entah itu sastra, entah itu. Iya, saya suka sastra jelas ya. Musik saya suka. Lukisan pernah belajar. Pernah belajar melukis saya, tapi nggak lanjut. Musik ya tahu lah. Tahu sedikit solmisasi tahu. Terus apa? Cuma itu aja. Mengukir nggak bisa. Enggak, cuma itu aja. Apa yang membuat jenengan? Oh, ini juga seni besi tua. Seni merawat besi tua ya. Mobil-mobil antik. Besi tua kan? Ini yang di Facebook bisa jalan sendiri itu ditinggal sama sampean. Masa ya? Tapi yang enggak. Tapi walau tahun seperti ini sudah melewati berapa tol ini. Saya malah nggak suka lewat jalan. Kenapa? Ya karena nggak ada apa. Masa kita udah bayar ngeliatnya cuma sawah, ladang, tegalan, gedung, sawah, ladang, tegalan, gedung gitu aja. Jadi lebih sering lewat jalur jalan aja. Ya cuma kalau buru-buru ya dapat gitu aja. Kembali ke bis ya, karena banyak bis yang sudah sampean tumpangi ya selama ini. Pernah nggak sampai membanding-bandingkan kenapa sih transportasi di daerah sini seperti ini, di daerah ini gitu. Oh, iya, Terus Madura seperti apa? Jelas. Dengan sendirinya akan terkomparasikan, akan terbandingkan, tanpa harus memperbandingkan, dengan sendirinya akan terkomparasikan. Begini contohnya. Di Madura itu ini termasuk jalur pilot kalau kata orang. Jadi mereka itu yang dari Jakarta, yang bikin trayek Sumeneb Jakarta akan mempertahankan mati-matian trayek Madura. Sebab apa? Sebab penumpangnya itu gila-gilaan. Mereka berani bayar mahal, mereka berani penumpangnya rame. Kalau harus baliknya 1 bulan, yang lain harus balik kan paling seminggu. Iya. Di Madura harus balik 1 bulan. Kok bisa? Karena orang nikahnya 1 bulan. Bulan Safar. Iya benar. Itu tidak pernah dibahas di atas kertas. Tapi buktinya, kenapa saya bilang begitu? Buktinya harus balik di Madura itu harga tiket nggak cepat turun, tetap tinggi. Menguntungkan. Terlalu banyak ini Iya, penumpang. makanya jadi termasuk trayek pilot yang Sumeneb itu.
untuk fasilitas sendiri beberapa transportasi yang ada di Madura menurut Pak Kiai sudah Standar lah biasa. sudah bagus ya. Ya biasa, kalau di Madura kan rata-rata kan eksekutif ya, kalau bis malamnya kan eksekutif, yang ekonomi nggak ada. Dulu pernah ada ekonomi, tapi sampai katanya sampai Sumenep. Terakhir yang saya tahu itu sampai Bangkalan, Liga kalau nggak salah. Ya artinya kita tidak perlu merasa karena ini pulau terpisah dari Jawa, fasilitas untuk transportasi sama saja dengan daerah-daerah di luar. Malah lebih. Lebih bagus. Iya, buktinya angkutan Surabaya Sumenep, padahal di Sumenep itu kan jalurnya buntu, itu 24 jam. Semarang Jogja nggak 24 jam, Solo Jogja nggak 24 jam, Jogja Cilacap nggak 24 jam. Oh gitu ya. Iya, nggak ada. Malang Surabaya aja nggak 24 jam. Ini kita kan merasa oh Madura kok harus nunggu 1 jam misalkan ya kalau mau. Iya, sama ini masih ada terus. Per jam kalau di sini ya. Ya, ada yang per jam, ada yang per setengah jam, ada yang jam-jam ramenya itu kan habis maghrib ini. Oke, selain bis kan juga sampean senang mobil-mobil tua ini. Bukan mobil-mobil tua, mobil tua satu ya. Satu ya. Iya, Saya bukan kolektor. Tapi dengan apa aktif juga kemudian di pencinta mobil tua ini juga banyak teman dari luar kan juga. Banyak, iya. Saya punya teman. Jadi intinya saya suka ini, suka itu senang berteman aja gitu. Tapi kalau komunitas nggak aneh ya, nggak ikut. Nggak gitu aktif, ya. Aktifnya di Facebook aja. Saya pengen tahu nih kelebihannya, kayaknya ini mobil pariwisata terunik. Oh, enggak, pariwisata itu karena sering dicegat, Mas. Jadi iya, karena dianggap angkutan kan. Jadi saya harus pariwisata biar nggak dicegat. Tapi ternyata nggak ada gunanya, tetap dicegat ya. Boleh saya lihat oke? Boleh. Bayar ya 5.000 ya. Apa mau dilihat apanya? Ini. Yang Ini keluaran tahun berapa ini? 80. Ini 80. Semuanya ori ini Pak. Enggak ori. Ya cuman aneh ya. Diusahakan agar Mulus kecil. soalnya, Ya. mulus ini. Kalau catnya dicat ulang ya Pak? Ya, cat ulang. Nah, yang unik ini kan pariwisatanya ya, berpariwisata bersenang-senang menggunakan Mungkin mobil ininya, legendaris ya. bukan saya, tapi ininya. Jadi Wah. Nah, ini salah satu keunikan juga ya. Selain apa namanya klakson, ada juga pengingat. Tes 1. Nah, mohon kendaraan di depan minggir. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin bisa berceramah juga di dalam ini. kadang-kadang baca puisi. Oh, baca puisi di dalam. Kalau bosan di jalan tol ya bisa karaoke kan. Ya. Ini sudah nyampe kemana saja nih? Kalau paling barat Kutoarjo, paling timur Bedugul, Bali. Oh, sampai nyampe ke Bali juga. Iya. Nggak ada kendala di jalan? Iya. Kendala sih mobiliawi ya, mobiliawi. Maksudnya Apa itu? ya hal yang lumrah bagi mobil lah misalnya. Oh iya. Tapi kalau sampai apa ya kendala berat enggak. Sejauh ini ke Bali 2 kali, ke Jogja 3 kali enggak ada kendala. Iya. Punya berapa generasi kol ini yang sebelumnya dikoleksi? Enggak ada, cuma ini. Jadi ini bukan mobil koleksi, tapi ini mobil yang saya gunakan harian biasa. Oh, iya. Kalau klaksonnya ini pakai klakson apa? Oh, pakai klakson biasa. Ya ini klaksonnya. Langsung. Ya ini. Atau ini. Atau ini. Oh, lengkap ya. Banyak, terserah. Prasmanan klaksonnya ya. Prasmanan. Ya. Ya, bisa Pak, dicoba test drive ini. Janganlah, ya biasa lah. Biasa, mobil biasa aja. Gini. Berapa seat ini? Ada 3 seat ya. Itu aja. Ini sudah pernah ditawar orang nggak? Wi? Enggak. Nggak mau dilepas juga? Memang enggak mau dijual. Sampai bosan. Ya kalau mesin masih bagus juga ya. Ya lumayan lah. Meskipun mesinnya kasar, yang penting bannya halus. Oh, terbalik ya.
Kalau Ban Halim. Oke, Pak Kiai, terima kasih karena sudah bisa silaturahmi, kemudian juga melihat-lihat transportasi yang juga sudah unik ya ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya karena sudah meluangkan waktu untuk kita, walaupun juga masih sibuk ngajar santri, masih sempat menerima kita ya. Jadi itu saja yang dapat kami diskusikan pada kesempatan kali ini, walaupun sepintas ya, semoga juga menambah wawasan kita terhadap ternyata banyak kiai yang ada di Madura ini tidak hanya melulu tentang bagaimana pendidikan terhadap pesantren, tapi juga beliau ini punya talenta-talenta yang lebih dari kiai pada umumnya. Jadi itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.